kemarin kamu terkaget-kaget Jis dengan website DJKI terkait dengan daftar merek. Ya benar. Kayaknya ini ada update terbaru nih. Ada apa emang? Jadi ada perubahan terkait dengan daftar merek nih, yaitu di perubahan status. Oke, buat teman-teman yang sedang mau daftar merek sebaiknya dengerin obrolan ini nih. Ya, yang mau dan yang sedang, yang sudah berjalan ya, sebaiknya nonton juga. Karena perubahannya ini adalah terkait status. Oke. Jadi status pengajuan itu kan suka muncul tuh di akun kita. Ketika sudah daftar, misalkan kita search namanya misalkan Kebun Desain, nanti status mereknya apa nih? Ada masa pengumuman, ada pemeriksaan substantif, ada apa gitu. Nah, si DJKI meringkas statusnya yang tadinya banyak sekarang jadi sedikit. Oh gitu? Ya. Oke. Contoh nih ya, misalkan pada pemeriksaan substantif. Dulu ketika masuk pemeriksaan substantif itu ada turunannya lagi. Contoh misalkan kita dapat usulan penolakan, ada tulisannya. Terus misalkan ada sedang di persetujuan direktur misalkan, ada lagi. Ada banyak lah macam-macam statusnya. Nah sekarang jadi satu, cuman pemeriksaan substantif aja. Oke. Nah jadi status turunannya tidak ada, tidak ditampilkan di website DJKI. Oke. Gitu. Yang gawatnya apanya nih Jis? Nah yang gawatnya adalah ketika kita dapat sanggahan. Ketika dapat sanggahan dari brand lain, itu nggak tampil tuh di pencarian di website. Oh nggak tampil di websitenya? Nggak tampil. Biasanya kan kalau kita lihat nih misalkan kita buka websitenya DJKI, ya. Ketik nama misalkan Kebun Desain, ya. Itu kan statusnya ada tuh. Ada, kalau dulu misalkan menerima sanggahan dari brand lain statusnya. Kalau sekarang udah nggak ada itu. Udah nggak ada? Ya udah nggak ada. Terus misalkan ada usulan penolakan dari staf DJKI, sekarang udah nggak ada. Oke. Nah, sekarang itu ngeceknya itu wajib login. Oh, hanya yang punya akun yang bisa melihat itu. Iya, yang bisa ngecek alur proses pengajuannya udah sampai mana. Itu harus login. Ya, sebelumnya kan kita orang-orang yang ibaratnya lagi iseng-iseng pengen lihat nih ada merek apa aja sih yang sedang pengajuan pendaftaran merek ya. Kan itu bisa lihat ya statusnya. Bisa dilihat. Cukup buka websitenya aja. Buka websitenya aja. Kita cari mereknya, nanti keluarlah merek apa, statusnya apa. Tanpa harus login ya. Tanpa harus login. Itu umum, semua orang bisa ngecek lihat itu. Misalkan, wah dapat usulan penolakan nih brand ini kan gitu kan. Paling wah ini harus segera ditanggapi itu sama brandnya gitu. Iya. Nah kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi si brandnya tuh harus login ke akunnya, baru nanti bisa mantau. Wah saya dapat penolakan nih, saya dapat sanggahan nih gitu. Artinya kalau teman-teman sekarang lagi daftar merek, kemudian misalkan nggak login buat mantau, itu nggak bakal tahu ya? Nggak bakal tahu. Soalnya kan kadang-kadang gini, misalkan saya daftar merek, itu minta tolong deh ke adik, ke istri misalkan, tolong kalian pantau juga ya, gitu biar yang mantaunya banyak lah ibaratnya gitu. Ya. Kalau saya nggak ngasih akun ke mereka cuman buka websitenya aja, itu statusnya nggak ada ya? Nggak ketahuan. Nggak bakal ketahuan ya? Ketahuan kita dapat notifikasi apa dari DJKI. Kalau sebelumnya mah ada. Sebelumnya mah ada. Di tahun pertengahan 2024 masih ada tuh. Oke. Nah, di akhir 2024 saya juga awalnya kirain itu bug ya. Kok brand ini statusnya udah dapat usulan penolakan tapi di pencariannya kok bukan gitu. Statusnya bukan itu. Dikirain itu bug ya. Dalam artian error lah.
error sementara lah. Ternyata memang dia update seperti itu. Memang update-annya ya. Update-annya seperti itu. Banyak juga konsultan-konsultan merek yang menginfokan wah update nih gitu. Gitu. Ini kalau teman-teman nggak tahu misalkan ya terkait info ini bisa banyak yang terkecoh nih ya. Ya, soalnya ini update yang menjebak. Soalnya kan dulu nggak perlu login, mudah lah ibaratnya gampang lah. Cukup buka websitenya aja, kita udah bisa lihat statusnya gitu ya. Bener. Tapi sekarang harus buka web, terus login dulu. Biasanya kan suka malas-malas dulu, agak malas-malas lah buat login kan. Ya. Kalau sekarang harus login dulu. Nah, yang ini gimana Jis? Kalau kan ada juga nih teman-teman yang kayak kemarin tuh ya, minta ke Kebun Desain buat ini dong tolong mantaunya aja. Pantauin merek saya. Soalnya saya udah daftar kesannya. Cuman kan kita minta ininya ya, apa namanya? Minta akunnya. Kan sama di pihak sananya nggak dikasih ya? Ya, jadi ada orang udah daftar ke jasa lain. Nah, minta dipantaukan ke Kebun Desain. Kita coba minta akunnya. Tapi si pihak jasa yang lainnya itu tidak ngasih akunnya. Ya itu tidak bisa dipantau sekarang kalau kayak gitu. Ya kalau dulu mah kan masih bisa ya. Dulu masih bisa dipantau. Kalau misalkan ada penolakan nih, kita tinggal pantau aja lah, kita cari aja, kita lihat aja gitu. Yang penting kita tuh mantau nih, minggu sekarang pantau, minggu depannya pantau lagi gitu kan. Ya benar. Ibaratnya meluangkan waktu untuk memantau. Ya, gitu ya. Kalau sekarang mah benar-benar harus punya akunnya. Karena harus login. Oke. Nah ini tuh peraturan yang atau updatean yang bisa membuat merek kita ditolak. Karena UMKM atau pengusaha yang daftar merek itu sangat jarang memantau. Apalagi sekarang pantaunya harus login. Jadi makin susah lah. Ya harus ada effort lebih lah ya. Ya. Harus login dulu gitu. Ya, jadi ditambah lagi effortnya biar orang-orang login gitu ya. Nah, semakin itu kan orang-orang jadinya susah untuk mantau lah. Dan masalahnya si penolakan ini, usulan penolakan misalkan ya. Ada waktunya 30 hari. Batasannya ya. Iya, kalau misalkan tidak ditanggapi, tidak direspon, maka kita dianggap setuju untuk ditolak. Gitu. Waduh. Bahayanya di situ. Oke. Gimana nih teman-teman nih? Waduh. Wah, update ini sangat merugikan kalau menurut saya sih. Karena kita jadi seolah-olah pengen kita ditolak gitu. Biasanya kan website pemerintah tuh ada perbaikan lah ya. Oke, perbaikannya yang ini positif nih. Kalau yang sekarang kurang oke nih ya. Kurang oke. Kurang oke ya. Mungkin ada peringkasan codingan atau apa ya. Mungkin bagus kalau menurut cara IT mungkin. Tapi secara pengalaman kita sih penggunanya, wah ini jadinya agak sedikit mengecoh gitu. Ya gini aja lah teman-teman, misalkan buka Instagram atau Facebook kayak gitu ya. Pas buka itu harus login lagi. Ya login lagi kan malas ya. Males. Pengennya tuh kita buka di HP langsung kebuka aja gitu kan. Ya. Cukup ketik facebook.com kebuka kita udah login otomatis gitu ya. Ya benar. Nah sama kayak misalkan buka website, udah aja buka website kita bisa lihat ininya gitu ya. Ya. Harus login dulu tuh kadang bikin males gitu. Benar. Apalagi ini kan kita mantau nih tiap minggu misalkan. Ya. 2 minggu sekali buka lagi. Ya benar. Nah yang paling yang paling riskan nih, ada 2 tahap nih. Yang pertama tahap pengumuman. Jadi merek kita itu statusnya itu masa pengumuman. Nanti ketika kita daftar merek, nanti statusnya kita itu masa pengumuman. Nah, artinya merek kita itu sedang dimuat di dalam buletin atau majalah DJKI. Nah, ini itu durasinya sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya, 1 bulanan. Tapi bisa lebih juga tergantung si DJKI-nya. Nah, pada masa ini
brand lain bisa menggugat brand kita. Kalau mereka merasa keberatan, mirip gitu ya? Merasa mirip, merasa logonya sama, merasa ornamennya sama misalkan. Oh, jadi di dalam majalah buletin itu kita kan daftar, dimasukin, dibaca sama orang, oh ini mirip brand saya nih, saya gugat gitu ya. Ya, saya gugat keberatan misalnya gitu. Nah itu tahap yang pertama itu. Ini yang ngeceknya harus login nih. Harus login. Harus login. Apakah ada bantahan dari orang lain? Ya, ada bantahan dari orang lain atau enggak. Nah, terus yang kedua itu tahap pemeriksaan substantif namanya. Nah ini adalah pemeriksaan oleh staf DJKI-nya, oleh karyawan DJKI lah. Jadi bukan brand yang menyanggah, tapi si karyawan DJKI-nya nih yang merasa ini melanggar aturan nih misalkan. Iya. Atau wah ini mirip sama brand yang lain, saya tahu nih misalkan. Iya. Ibaratnya tahap pertama kita lolos nih, nggak ada yang menggugat kita nih ya, dari brand orang lain kayak gitu. Ya. Kemudian masuk ke pemeriksaan oleh para staf-staf DJKI. Benar. Nah si pemeriksaan oleh staf ini itu durasinya sekitar 5 bulan atau 150 hari. Yang lama ya, yang ini ya. Ini lama nih, yang ini nih, lumayan. Jadi harus sering-sering ngecek dan login di dua status ini. Benar. Ya ibaratnya staff juga kan dia udah pengalamannya banyak banget mendaftarkan merek ya. Bahkan mungkin mempelajari merek-merek di luar negeri kayak gitu. Benar. Oh logonya dan sebagainya. Mungkin ada mesin website terkhusus mungkin mereka buat apa? Mencari bank data dan sebagainya mungkin kayak gitu. Terkait dengan merek kayak gitu. Ya pokoknya updatean ini membuat kita jadi harus waspada nih. Harus waspada, teman-teman harus sering-sering login dan mantau nih ada inbox nggak, ada notifikasi nggak dari DJKI gitu. Iya, terutama di 2 masa ini ya. Ya, terutama di 2 masa ini karena ada deadline-nya tadi. Kalau misalkan kita dapat penolakan, kalau nggak ditanggapi dalam 30 hari, kita dianggap setuju untuk ditolak gitu. Ini bahaya banget masalahnya gitu. Benar. Ya artinya ini bisa buat teman-teman yang nggak tahu, ini bisa benar-benar berbahaya, bisa ngecoh nih ya. Bisa ngecoh benar. Bisa kegocek kita nih. Tapi kalau misalkan Jis pengen aman nih teman-teman ya udah deh saya percayakan aja ke Kebun Desain. Nah buat teman-teman yang misalkan daftar merek sendirinya, saya takut kegocek. Bisa juga pakai jasa Kebun Desain untuk mendaftarkan merek. Tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Mau sekalian bikin logonya bisa, mau bikin sekalian desain produk boleh juga, bisa juga, karena kita juga menyediakan jasa desain untuk bisnis teman-teman gitu. Langsung WA aja ke nomor yang sama. Itu ya teman-teman ya, itu lebih apa namanya ya? Ya kalau sama kita enak lah, bisa konsultasi dulu. Kita lihat nih namanya, potensinya itu apa namanya? Besar atau tidak? Besar atau tidak. Kalau teman-teman udah, ya kita kan udah sering nih ya, udah 5 tahun nih ngurusin daftar merek. Benar. Ibaratnya ulikan-ulikannya lebih punya pengalaman lah kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngobrol nih, baiknya gimana? Apakah mau langsung terabas aja yakin dengan ini, atau ini ada potensi ada perubahan, kurang oke nih, mau diubah nggak gitu ya? Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Selain itu akunnya juga dikasih. Akunnya dikasih. Jadi teman-teman kalau mau mantau sendiri bisa. Benar kayak gitu. Karena banyak juga jasa pendaftaran merek yang akunnya tuh nggak dikasih. Iya kayak klien kita ya tahun kemarin ya. Iya. Yang minta pantauin tapi dianya nggak dikasih akunnya. Benar. Akhirnya kan kita minta sendiri ya. Kita sendiri juga nggak dikasih. Gitu. Tapi untung kan belum ada updatean terbaru ini. Belum ada updatean kalau dulu sih. Jadi masih selamat lah ya. Iya masih bisa dipantau. Masih bisa dipantau. Ya. Tapi kalau updateannya udah berlaku kayak sekarang, ya kita gimana ya, nggak ada solusi lain selain harus login gitu ya. Harus login, harus punya akunnya sekarang. Iya, oke ya itu teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.